Saya akan membahas mengenai topik yang waktu itu saya mengadakan sebuah polling dan saya tanya topik apa yang paling ingin dibahas lebih dalam ya. Ternyata banyak dari Anda semua yang ingin topik tentang sales. Nah, jadi hari ini saya akan membahas salah satu topik tentang sales. Banyak sekali topik-topik tentang sales yang nantinya akan saya bahas, tapi ini adalah salah satunya yang menurut saya bisa efektif untuk membantu Anda, para pengusaha, para pemilik bisnis, agar bisnis Anda semakin customer-nya banyak. Ya, nah yang pertama itu saya sebut dengan sales script. Jadi kalau Anda punya bisnis, apapun bisnis Anda, mau bisnis fashion, mau bisnis makanan, mau bisnis jasa, apapun itu, ya baik yang B2B juga sama, Anda bisa menggunakan sales script. Jadi sales script itu adalah sebuah script yang Anda desain, yang Anda buat ya, sehingga tim sales Anda atau CS Anda pada saat mereka mendapatkan calon customer yang nanya-nanya, mereka bisa jawab dengan benar. Ya, jadi jangan sampai banyak, kan sekarang saat ini banyak bisnis yang merasa gini, coach saya datengin customer aja susah nih. Saya datengin customer aja harus saya iklan, harus saya pakai influencer, harus saya pakai food blogger, banyaklah budget harus saya keluarkan. Nah, ini customernya udah dateng. Ya, kita belinya kan mahal supaya customernya datang. Nah, sekarang customernya udah datang, ya. Lalu gimana cara kita nangkepnya? Jangan sampai ikannya sudah ada, Anda tidak bisa tangkap. Maka, sales strategi yang pertama adalah Anda harus menggunakan sales script. Nah, apa itu sales script? Sales script tadi, jadi Anda tuliskan apa saja. Kalau customer nanya begini, jawabnya gimana? Customer nanya begitu, jawabnya gimana? Ya, boleh juga kita buat yang namanya FAQ. Frequently Asked Questions. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh customer Anda tuliskan. Jawabannya apa? Kalau tanya begini jawabnya apa? Kalau tanya begini jawabnya apa? Sesimpel itu. Banyak yang berbilang, mungkin dari kita bilang begini, coach, saya juga udah tahu kayak begitu mah. Iya, saya tahu. Mungkin bagi Anda sudah tahu mengenai FAQ, itu sih gampang. Iya, betul, buatnya gampang. Tapi sukses bukan tentang apanya. Apa sih tentang FAQ-nya? Tapi how? Bagaimana membuat FAQ yang tepat kata-katanya, yang bagus dan juga efektif, sehingga pada saat customer tanya, ya mereka bisa lebih yakin untuk beli ke bisnis Anda. Paling penting, FAQ atau sales script. Kalau Anda belum punya, cepat-cepat bikin. Karena ini adalah salah satu sales strategi yang sangat-sangat efektif. Bisa jadi customer nanya-nanya, tapi tata jawabnya salah atau mungkin kurang tepat, maka customer nggak jadi beli. Atau mungkin sudah di chat panjang, mereka nggak respons. Bisa jadi mungkin karena sales scriptnya nggak tepat. Ya, itu nomor pertama. Nah, nomor kedua adalah sistem paket. Sistem paket gimana ya? Anda paketkan bisnis Anda. Anda jual makanan. Ya udah, makanan makan pagi, makan siang, makan sore, makan kenyang, makan nyemil, makan santai. Bikinlah paket-paket ya. Saya sudah bahas di tips saya selanjutnya mengenai bagaimana cara kita mendesain produk dengan paket-paket-paket sehingga customer lebih banyak pilihan dan customer lebih suka belinya paket ya. Karena apa paket? Karena sudah komplit. Udah dapat ini, udah dapat itu, dapat ini ya, dengan harga lebih hemat. Sekali lagi, paket itu tujuannya supaya lebih komplit, dapatnya satu set ya, set makan siang, set makan malam, set makan sore. Jadi kalau Anda di toko bangunan juga paket juga ya, kira-kira paketnya apa yang bisa Anda create gitu. Ini saya contohnya makanan aja supaya gampang dicerna. Jadi Anda mesti buat paket ya, supaya customer lebih oke deh saya belinya paket aja gitu ya. Karena paket itu buat mereka pasti saya dapat lebih komplit ya dan lebih hemat. Itu paling penting. Belum tentu harganya, mungkin kalau beli satuan ya bisa jadi mungkin lebih mahal kalau satuan. Tapi belum tentu bahwa paket itu kan kita lihat. Kalau yang namanya paket itu harusnya benar-benar kita fokusnya ke komplit ya. Jadi jangan cuman ini tambah ini jangan, tapi kalau bisa dibikin komplit sehingga mereka udah dapat satu set one stop shopping tapi dengan harga bundling, dengan harga yang lebih hemat gitu ya, daripada mereka harus beli satuan. Coba pikirkan paketnya apa aja. Itu strategi kedua. Strategi ketiga adalah Anda memang punya tim sales ya, memang punya tim sales yang proaktif, yang tidak tunggu bola. Tidak tunggu customer datang, tapi mereka yang proaktif. Mereka yang cari customer baru. Mereka yang cari dan proaktif cari calon customer baru. Jadi punya tim sales yang proaktif. Coach, saya punya tim sales ya. Sudah saya suruh aktif, tapi mereka nggak aktif-aktif.
Itu gimana ya? Bisa jadi, kalau seandainya kata Anda punya tim sales, tapi mereka disuruh aktif, mereka tidak aktif, artinya bisa jadi mungkin Anda salah rekrut. Atau kedua, bisa jadi mungkin mereka tidak punya atau ya karakter salesnya kurang tinggi. Ada tesnya harusnya, bisa dites. Mereka punya karakternya orang sales bukan, orang ekstrovert bukan, begitu kan? Harus ada tesnya. Nah, ketiga, mungkin Anda tidak monitoring. Ya, bisa jadi begitu. Maka ya namanya tidak dimonitor ya mungkin ya udah hari ini proaktif, besok enggak. Hari ini proaktif, besok enggak. Jadi naik turun. Maka harus ada monitoring system. Jadi punya tim sales bukan hanya punya tim sales, tapi punya tim sales yang proaktif. Ya, pada saat saya menjalankan bisnis distributor, saya punya tim sales yang saya monitor, bahkan bukan 1 hari, setengah hari sudah harus laporan kemana saja kunjungannya dan sebagainya. Itu masih zaman dulu, zaman 200 tahun yang lalu, sudah lama. Sekarang cara monitoring sudah lebih advance, Anda bisa monitoring lebih mudah lagi dengan teknologi dan sebagainya. Very easy gitu ya. Jadi Anda tinggal cari aplikasi-aplikasi teknologi yang bisa memonitor. Tim sales bisa melakukan tugas dengan proaktif. Buat tim sales enak juga kalau ada monitoring. Jadi mereka juga bisa mengukur saya seberapa efektif hari ini. Semakin saya efektif, harusnya kan saya semakin dapat bonus lebih tinggi. Berarti buat tim sales juga bagus kan? Gitu ya. Nah, itu strategi nomor 3. Nah, strategi nomor 4 adalah kita membuat one time offer. Sekali lagi, one time offer. Jadi offer yang hanya 1 kali saja hari itu. Mungkin 3 atau 4 atau 12 seperti kayak kita sudah lihat di beberapa marketplace sudah melakukan seperti itu. Coach, tapi kalau di bisnis saya tuh nggak bisa 3 atau 4. Apa yang buat nggak bisa? Ya, apa nih hubungannya ya? Coba Anda pikirkan. Pokoknya itu cuma salah satu contoh ya. Tanggal 1 bulan 1 gitu kan, tanggal 2 bulan 2 itu salah satu contoh one time offer. Jadi bikinlah satu penawaran yang betul-betul luar biasa, crazy offer begitu, yang nggak pernah ada, yang mungkin harus nunggu sekian lama baru dapat offer ini. Anda bikinlah semacam itu ya. Hari itu karena ulang tahun bisnis Anda atau mungkin apa terserah Anda kasih diskon sampai dengan 80%, tapi hanya di hari itu. Coach, kalau gitu saya rugi dong. Dapetin mesti diskon 80%. Coba Anda pikirkan, lebih rugi mana ya? Anda tidak diskon tapi customernya sedikit, tapi Anda diskon, customer yang datang lebih banyak. Bisa jadi 2 kali, 3 kali lebih banyak. Karena ada diskon yang besar. Begitu mereka datang, Anda bisa upselling, Anda bisa cross-selling. Kan ada penjualan juga. Jadi Anda harus mengkombinasikan. Bukan hanya one time offer saja, tapi harus dikombinasikan juga dengan cross-selling dan upselling. Ya, oke. Itu nomor 4. Nomor 5, pakai sistem checklist. Anda tahu kalau datang ke satu laboratorium, ya, customer datang lalu tanya, Mbak, saya mau tes darah. Oke. Lalu si customer service memberikan satu kertas, lalu dia ada banyak sekali pilihannya. Mau tes apa, Pak? Tes kolesterol atau tes kesehatan apa? Apa Bapak mau tes urin? Macam-macam tesnya. Jadi setiap tes itu ada paket. Pak, kita selain ada tes ini, kita punya paket. Jadi bayangkan ada checklist, ada checklist satu-satu dicek. Semakin kita cek, yaitu semakin tambah terus kan penjualannya. Berarti sistem checklist. Apakah Anda bisa berlakukan sistem checklist di bisnis Anda? Coba pikirkan, sistem checklist bisa dilakukan nggak? Kombinasi. Tadi strategi nomor 2, sistem paket dikombinasi dengan sistem checklist. Jadi begitu customer datang, ya, pakai checklist. Pak, oke, Ibu, saya mau beli apa? Misalnya contoh selain jualin paket ya. Saya misalnya datang Anda misalnya beli apa deh, customer Anda toko mebel, contohnya ada toko mebel. Oke, ya Pak, ya kan kalau zaman dulu kan kalau kita beli mebel, ya udah saya cari nih, silakan Pak cari. Bapak mau cari meja, apa lemari, apa kursi dan sebagainya. Kalau sekarang enggak, Pak, Bapak mau paket apa? Wah, paket gimana? Iya, paket. Jadi di sini ada paket untuk ruang tidur, di sini ada paket untuk kantor, jadi di sini paket home office, jadi di rumah Bapak bisa bikin office sendiri, ada paketnya Pak. Nah, ini paket home office ini bisa yang standar, bisa yang lebih advance, bisa yang lebih nyaman Pak. Nah, ini ditambah dengan ini Pak, dan sebagainya. Ada checklistnya. Bapak mau pakai sofa yang putih, yang coklat, yang apa, dan sebagainya. Macam-macam. Jadi Anda bisa tawarkan paket dikombinasikan dengan checklist. Itu keren banget. Jadi customer begitu datang, satu, buat mereka lebih hemat kalau beli paket. Kedua, kalau beli checklist kan berarti sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka maunya apa ya mereka checklist. Nggak mau ya nggak usah di checklist kan gitu. Nggak usah di tick begitu. Itu kan sangat-sangat simple. Ya, jadi Anda bisa lakukan seperti itu. Anda toko sepeda. Wah, sekarang lagi hobi nih jualan sepeda. Ya oke, Pak, mau paket apa nih? Paket sepeda maraton atau sepeda sprint atau sepeda apa? Nih Pak, paket-paketnya begini. Tinggal checklist. Mau pakai ini, pakai itu dan sebagainya kan ada checklist lebih mudah. Tambah paket.
Ya, ini salah satu strategi yang efektif sekali. Oke, itu nomor 5. Nomor 6. Nomor 6 adalah strategi trial atau strategi coba dulu. Pak, Bu, coba dulu 7 hari gratis. Begitu 7 hari Ibu udah coba, kalau memang Ibu suka, ya udah Ibu tinggal beli, tinggal bayar ke kita. Metode pembayaran kita bisa pakai cicilan, bisa cash. Kalau cash ada diskon, berarti cash diskon ya. Iya. Jadi terserah. Sekarang Ibu coba dulu deh ya. Kita tulis dulu agreement dan sebagainya. Coba dulu 7 hari ya. Mungkin kita minta kredit card dan sebagainya. Ya kalau Anda punya sistem begitu lebih baik ya. Lalu mungkin kredit cardnya tidak di-charge, tapi Anda berikan customer 7 hari gratis. Begitu mereka tidak mau beli produknya, ya udah otomatis tidak di-charge ke mereka. Ya udah, anggapnya itu sebagai trial. Ya, Anda rugi dong. Wah, saya rugi dong, coach. Saya sudah kasih trial 7 hari, mereka nggak beli. Belum tentu. Coba Anda berlakukan ke 20 customer Anda. Mungkin dari 20, 10%-nya ada yang beli. Tapi Anda punya database calon customer yang mungkin bisa Anda follow up kemudian hari. Ya, jadi bisa Anda lakukan itu. Jadi 7 hari, bisa 7 hari, bisa 14 hari, terserah Anda, tergantung bisnis Anda. Tapi berikan gratis dulu, ya. Coach, saya udah tahu, iya betul. Saya ngerti ini bukan strategi yang baru. Ini strategi-strategi yang mungkin sudah lama, Anda juga udah tahu, tapi apakah pertanyaannya Anda lakukan dengan benar? Dan Anda lakukan dengan efektif. Ya, jadi it's not about what, tapi how-nya. Bagaimana cara melakukan strategi yang lebih efektif? Banyak yang sudah melakukan strategi ini, tapi apakah efektif? Jadi kalau Anda nggak tahu siapa target market Anda spesifik, Anda kasih begini, belum tentu juga customer mau. Ya, jadi jangan terlalu ikut-ikutan orang lain, ya. Jadi ingat, kalau Anda lihat strategi itu, oke, orang lain bagus ini. Anda harus research dulu, kira-kira buat saya gimana ya? Bagus nggak? Cocok nggak? Target market saya siapa? Dan sebagainya. Oke? Nah, itu adalah yang keenam. Yang ketujuh begini. Biasanya kalau kita jualan, ya, kita punya produk apapun, mungkin kita yang kita tawarkan itu mungkin lebih kurang, ya, mungkin hanya top 5 atau top 10 saja gitu ya, yang terbaik aja deh, 10 produk yang bagus. Nah, bisa jadi customer itu nggak tahu kalau sebetulnya Anda juga jual produk-produk lain atau jual range yang lebih banyak. Kenapa nggak Anda punya produk itu dibuka semua katalognya, sehingga mereka tahu, oh ternyata Anda jual ini. Oh, saya nggak tahu, saya pikir Anda nggak jual ini. Oh, saya jual, Pak. Begitu dibuka katalognya begitu banyak. Makanya kalau Anda datang ke satu rumah makan atau Anda misalnya pesen makanan dari online begitu ya, lalu Anda lihat kan itu kan menunya banyak sekali ya, semua dibuka. Yang available ya ditulis, yang tidak available ditulis. Tapi begitu banyaknya menu, ada paketnya dipecah-pecah, ada satuan, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi dibuka semua menunya. Sehingga buat customer bisa pilih lebih banyak. Ya, Anda bisa lakukan itu. Itu sangat easy banget, very, very easy. Oke? Sekali lagi, bukan tentang what, bukan apanya, tapi bagaimana cara membuat katalog yang keren di persepsinya customer, sehingga customer, ingat, ya, ini sedikit menyimpang dari sales ya. Anda juga bukan hanya bikin katalog, tapi katalog yang keren di persepsinya target who Anda. Karena orang bukan hanya membeli tentang produk, tapi orang membeli persepsi dari produk Anda. Jadi desainnya, desain katalognya, huruf yang digunakan, fotonya, everything is perception. Semua adalah persepsi. Jadi Anda jual persepsi ya kepada customer Anda, bukan hanya jual produk ya. Karena begitu Anda angkat persepsinya, itu menjadi realita untuk customer Anda. Sekali lagi, ini penting nih. Kalau Anda angkat persepsi, persepsi itu akan jadi realita buat customer. Ya, termasuk cara jawab customer service Anda. Cara jawab customer service Anda itu juga persepsi buat customer Anda atau calon customer Anda. Cara jawabnya singkat-singkat, cara jawabnya hurufnya nggak jelas, itu persepsinya, oh gini persepsinya ya. Itu jadi persepsi sendiri buat mereka. Jadi hati-hati, itu sangat-sangat penting. Bahkan cara jawab, ya seberapa cepat bisa jawab, bahasa yang digunakan, everything is perception. Kalau Anda bisa mastering itu, ya, saya yakin customer Anda akan happy dengan Anda dan mereka akan balik lagi karena mereka puas. Bukan hanya tentang produknya memang enak, tapi Anda juga bisa bangun persepsi. Oke, itu nomor 7 ya. Oh ya, tadi katalog ya, nomor 7. Nomor 8, sales funnel. Nah, sales funnel ini mungkin beberapa dari kita sudah tahu. Artinya begitu kita menjual produk, kita nggak langsung jual produk kita yang utama. Ya, kita bisa jadi jual itu pakai funnel dulu. Kita pakai sistem. Kalau tadi kan nomor 6 itu tentang kasih gratis dulu, 14 hari atau 7 hari. Nah, kalau ini enggak, kita bener-bener kasih gratis dulu. Ya, kasih gratis biar mereka coba. Bukan, tapi dan kita di situ nggak jualan apa-apa.
hanya betul-betul offer gratis. Contoh, kasih sampel dulu atau benar-benar kasih produknya dulu ya. Sampel dulu boleh deh. Ya, sampel produk yang mini dulu ya. Kasih dulu gratis. Tujuannya apa? Ya nggak ada jual apa-apa, cuma saya mau kasih gratis. Nih, coba dulu deh. Coba gitu. Sudah coba, ya gimana? Enak nggak? Gitu kan? Mereka coba, mereka lihat, terus mereka mungkin kasih komen positif. Oh ya, begini. Oke, setelah kasih gratis, misalnya Anda buat satu produk makanan gitu ya, dikirim ke teman Anda, dikirim ke saudara Anda, kasih aja gratis dulu. Oke, gratis. Sudah, lalu kasih komen kan. Oke, produknya begini, masukannya begini. Lalu Anda bilang, oke, ya udah gimana rasanya gini. Nah, baru setelah itu Anda bilang, saya juga ada produk ini. Coba kira-kira suka ya. Saya punya yang kecilnya nih, yang mininya. Mau coba dulu nggak? Ini mungkin harganya ya harga pertemanan. Kasih jual yang murah dulu. Jadi sudah kasih gratis, lalu kasih yang murah. Jual yang murah. Setelah jual yang murah, baru jual yang mahalnya. Ya, jual yang murah dulu, baru jual yang mahal. Ya, contoh misalnya gimana? Ya, fitness center. Ya, sekarang mungkin fitness center lagi pandemi ya, beberapa mungkin masih tutup. Tapi waktu sebelum pandemi lah, ya intinya saya pernah pengalaman begitu. Pertama, oke, kita kasih gratis dulu ya untuk coba seminggu. Silahkan coba alat ya, mau alat ini silahkan coba. Oke, ya udah. Setelah coba kan enak juga ya. Lalu mereka bilang, Pak, kita ada paket Sabtu Minggu loh. Oh iya, jadi kalau Bapak itu dan kita juga punya paket harian. Jadi Bapak bisa fitness per visit per hari. Jadi hitung-hitungnya kalau Bapak pengen olahraga ya silahkan. Tadi kan Bapak udah coba alat kita, ya ruang lokernya dan sebagainya. Semua kamar mandi juga kita tata dengan baik dan bersih. Ya Pak ya, airnya juga kenceng banget, bisa air dingin, air hangat, dan mungkin ada fasilitasnya juga lengkap. Ya kalau Bapak sudah coba, ya Pak, kita punya paket untuk per visit, ya punya paket untuk Sabtu Minggu, weekend only, dan juga punya paket weekdays. Nah, ini Bapak paket yang mana? Oh ya, paket nah ingat, jual yang murah dulu. Bisa jadi mungkin mereka mau coba dulu. Ya udahlah, saya ngambil paket Sabtu Minggu aja atau weekend, karena hari biasa saya kerja, berarti saya cuma masuk ke fitness center ini cuma Sabtu Minggu. Ya udah, mungkin itu yang murah. Nah, setelah mereka coba ternyata setiap Sabtu Minggu ya kan, setelah beberapa bulan mereka rasa, wah kayaknya Sabtu Minggu ini saya cukup oke juga. Gimana kalau saya saya coba bulanan. Nah, mulai Anda bisa jual yang bulanan. Anda mulai bisa jual yang mungkin 6 bulan. Ya, mungkin per tahun, dan sebagainya. Jadi Anda bisa jual paketnya itu nggak usah yang langsung mahal, tapi dengan yang lebih murah dulu. Oke? Nah, itu yang ke berapa tuh? Yang ke-8. Yang ke-9. Yang ke-9 itu Anda juga bisa lakukan pre-order. Ya, ini sudah umum juga. PO dulu deh. Ya, PO dulu. Ya udah, PO dulu. Karena produknya mungkin belum ready atau mungkin akan di-launch berapa 2 minggu lagi dan sebagainya, maka PO dulu. Biasanya PO dulu tuh membuat orang semakin pengen coba dulu. Boleh deh, PO dulu nih. Ya udah, saya pesan dulu. Ya Pak, daripada nanti kehabisan Pak, PO dulu. Ini sangat-sangat umum. Tapi coba pikirkan, apakah Anda lakukan itu dengan baik? Nah, justru pada saat Anda lakukan PO dulu, kumpulkan dulu sebanyak mungkin calon-calon, bahkan kalau bisa mereka bayar dulu, bagus. Artinya Anda dapat cash in advance di depan. Setelah itu baru Anda berikan produknya. Ya, banyak bisnis-bisnis yang juga melakukan ini. Apakah Anda sudah melakukan ini dengan efektif? Kalau ini efektif, lakukan terus. Jangan stop. Oke? Nah, nomor 10. Nomor 10 ini adalah strategi yang saya juga pernah lakukan dan ternyata terbukti efektif, yaitu strategi beyond normal. Beyond normal. Jadi strategi yang tidak umum, yang tidak banyak dilakukan oleh beberapa produk ya, beberapa bisnis. Nah, contohnya, dan ini sudah saya lakukan dan mungkin saya sudah pernah sharing di beberapa video saya. Saya ulang lagi biar Anda lebih jelas lagi. Dulu 200 tahun yang lalu, pada saat saya masih jalanin bisnis distributor, ya, saya itu jual coklat ke toko emas, saya jual coklat ke toko sepeda, ya, saya tidak hanya jual coklat ke minimarket ataupun toko kue atau bakery, ya, atau ke supermarket udah pasti gitu kan, tapi tidak jual ke toko makanan lah intinya gitu. Bahkan saya jual Silver Queen, jual produk coklat itu ke toko mainan. Loh, kok bisa sih coach? Ternyata bisa juga. Kan tergantung how-nya. Bagaimana cara Anda menjelaskan, bagaimana ceritanya Anda kepada calon customer gitu kan. Contohnya yang saya lakukan, ini ke toko mainan contohnya. Oh iya mainan ya, banyak kan anak-anak yang main di situ ya. Iya, oke, saya datang sini. Pak, ya ini jual mainannya. Iya, kebetulan saya juga bawa anak saya. Ya oke, gimana nih? Ya udah sambil lihat-lihat.
ngobrol sama yang kebetulan di situ ada manajernya, dan yang punya juga kebetulan nggak ada di situ, cuma saya ngobrol sama manajernya. Pak, ini saya dari kebetulan Pak, ya saya dari produk coklat Pak yang sangat digemari lah, apalagi anak-anak suka banget coklat. Bener nggak Pak? Iya bener. Bapak udah punya anak? Iya udah, saya juga anaknya juga suka coklat. Oke, bagus Pak. Gini kan di sini banyak anak-anak banget ya. Iya iya. Di sini kan mainan lengkap banget. Iya betul. Pak, menurut Bapak yang datang ke sini suka coklat nggak? Ya suka sih. Oh, oke oke. Nah, kalau mereka suka coklat, kalau di sini disediain coklat, kira-kira buat Bapak bagus nggak? Karena di sini kan anak-anak bisa main, bisa melakukan banyak hal, tapi juga bisa beli mainan, tapi juga kalau memang disediakan coklat kan bisa sekalian bisa berikan keuntungan juga buat toko ini. Boleh sih Pak, tapi mungkin saya harus izin dulu dengan atasan. Oh silakan Pak, boleh izin. Tapi begini Pak, saya kasih dulu sampelnya. Ya, ini khusus untuk yang paling dicari anak-anak nih, coklatnya model begini. Waktu itu ada coklat yang benar-benar paling dicari ya. Brandnya saya lupa apa, tapi intinya saya kasih dulu, saya coba. Pak, gini, taruhnya karena coklat ini kan rentan hilang ya. Jadi taruhnya di meja kasa aja, meja kasir. Jadi begitu customer mau bayar, mereka lihat coklat jadi pengen beli. Beli ini yang ukuran mini dulu deh. Saya kasih dulu coba ukuran mini ya, isi cuma 12 piece aja. Kalau laku ya silakan nanti boleh pesan ke saya kasih harga spesial. Tapi kalau misalnya nggak jalan, masih banyak ya, nanti silakan itu buat Bapak aja deh. Jadi Bapak juga nggak ada risiko. Oh gitu ya, nanti kalau owner tanya, ya ini dari supplier coklat ya, distributornya itu kita kasih spesial untuk toko mainan ini. Oke, akhirnya dicoba. Setelah dicoba, ternyata luar biasa, kurang dari 2 minggu sudah habis. Karena anak-anak suka coklat. Nah, ternyata di situ saya bisa jual coklat. Nah, pertanyaannya, Coach kan makanan, gampang ya. Saya tuh jualan nggak seksi, Coach. Jualan apa ya? Jualan kabel-kabel gitu loh. Saya jualan listrik-listrik, ya alat listrik dan sebagainya. Ya coba Anda pikirkan. Kira-kira siapa yang butuh produk Anda di luar normal? Di luar mungkin orang-orang yang butuh itu. Tapi di luar itu siapa yang Anda bisa coba ngobrol? Siapa sekarang yang nggak butuh untuk alat listrik misalnya gitu? Coba Anda pikirkan, beyond normal. Alat listriknya Anda jual apa? Ya kan macam-macam, alat listrik kan macam-macam. Coba Anda pikirkan, setiap produk Anda perhatikan, kira-kira siapa yang butuh ini ya? Di luar yang customer-customer yang normal. Maksudnya yang biasa beli gitu loh. Ya, bukan artinya normal tuh yang, wah berarti kalau gitu kita mesti jual ke alien. Ya enggak gitu ya. Tapi kita jual ke seseorang atau mungkin ke toko lagi, ke B2B lagi, atau ke orang yang jual lagi yang mungkin tidak biasa atau bukan yang biasa beli. Kira-kira begitu poin saya. Oke, kalau belum ngerti, nonton lagi supaya Anda bisa semakin jelas ya apa yang tadi sudah dibagikan sama saya. Semoga bisa lebih bermanfaat untuk Anda dan semoga penjualan di bisnis Anda semakin meningkat dan Anda semakin terus dilancarkan bisnisnya, terus diberkati, dan juga Anda bisa tetap semangat ya, tetap positif, stay healthy, dan salam pengusaha.